hingga bercahaya sebutir mutiara. Mutiara indah yang didamba-dambakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, perkenalkan saya Dinar Mulia Azmi dari SMP Negeri 3 Tarakan. Telah kenal, maka telah sayang kan? Tapi sayang kalau teman-teman semua tidak mendengarkan dongeng dari aku. Dongeng yang akan aku bawakan hari ini berjudul Tarian Ranting dan Sayal. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum itu, aku ajak teman-teman semua untuk bernyanyi yuk. Di sebuah hutan ada dua sahabat. Yang satu bekantan, siapa bekantan? Yang satu si Enggang, siapa si Enggang? Mereka berteman dan hidup dengan tenang sampai jeng 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 jeng. Di sebuah hutan Kalimantan Utara, hiduplah dua sahabat sejati bernama Benny si kebekantan dan Riko si burung enggang. Persahabatan mereka sudah terjalin sejak mereka masih kecil. Namun mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Benny si kebekantan sangat ceria dan penuh semangat. Dia sangat menyukai kehidupan di sekitar sungai. Sedangkan Riko, dia sedikit pendiam dan sangat bijak. Riko sangat senang terbang di atas pohon-pohon tinggi mengawasi hutan dari atas sana. Di suatu pagi, Benny dan Riko bertemu di dahan pohon yang besar. Tempat itu biasa mereka jadikan sebagai tempat pertemuan. Namun, mereka menyadari sesuatu, bahwa keadaan hutan ini tidak seperti biasanya. Daun-daun tampak layu, sungai yang biasa penuh air kini kian surut. Ikan-ikan yang biasa Benny lihat bermain di tepi sungai tidak ada. Riko, apa yang terjadi dengan hutan kita? Benny sangat ketakutan. Benny kebingungan. Aku tidak tahu, Benny, apa yang sudah terjadi dengan hutan kita. Namun konon katanya, jika ada pertanda seperti ini, hutan kita sedang dalam ketidakseimbangan alam. Konon katanya di hutan kita ada sebuah mata air suci, namun mata air itu kini tersembunyi. Tak ada yang tahu keberadaan satu pun mata air itu. Ucap Riko dengan penuh keraguan. Wah, benarkah Riko? Kalau begitu, mari kita cari mata air itu, wah. Benny tampak semangat untuk menemukan mata air itu. Namun Riko hanya sahabat yang kuat yang bisa melewati rintangan di sana. Aku takut. Benny kembali berpikir sejenak. Jika kau bersamaku, kita pasti akan bisa melewati rintangan tersebut. Mari Riko, kita cari mata airnya. Benny dengan penuh semangat tak berpegang teguh kepada keyakinannya.
Riko pun menyetujui ajakan Benny. Mereka pun pergi berpetualang. Riko terbang tinggi di udara membantu Benny untuk melewati jalur yang mudah dilewati Benny. Sedangkan Benny membantu Riko sebab Benny tangkas dalam menyela-nyela hutan. Jika ada hutan yang tertutup, Benny membantu Riko untuk melewatinya. Mereka pun sampai pada mereka menemukan sebuah rusa kecil yang terlilit oleh akar-akar pohon besar. Benny terkejut dan Benny langsung saja membantu rusa kecil itu. Rusa itu sangat berterima kasih kepada Benny dan Riko. Sebab Benny dan Riko berhasil menyelamatkan rusa itu. Rusa itu membantu Benny dan Riko memberikan arah jalan mata air itu. Mereka pun kembali terbang dan kembali melompat-lompat. Di mana arah mata air itu? Riko terkejut. Mereka menemukan sebuah gua tua yang tertutupi oleh pohon-pohon besar dan pohon-pohon mati. Riko, apakah isinya itu adalah mata air yang kita cari-cari? Ujar Benny dengan penuh keyakinan. Benny dan Riko masuk ke dalam gua tua tersebut. Di dalam gua tua itu, mereka menemukan sebuah aliran mata air. Namun, aliran itu tertutup oleh batu besar. Riko sini. Ini dia mata air yang kita cari-cari. Benny sangat senang melihat mata air di depan matanya. Namun, mata air itu tertutup dengan batu besar. Dan tampak banyak sekali peralatan manusia di situ. Pasti ini ulah manusia. Sebenarnya tidak apa-apa untuk melakukan dan menggunakan fungsi hutan. Namun jangan merugikan hutan. Ucap Riko yang sangat kesal terhadap orang-orang tersebut. Barang-barang masih berserakan dan batu besar menutupi aliran mata air itu. Sudahlah Riko, sekarang kita hanya harus memindahkan batu besar ini. Berpikir Riko, berpikir. Ujar Benny kepada sahabatnya. Bagaimana jika kita bersama-sama mengumpulkan tenaga untuk memindahkan batu besar ini? Pasti batu ini akan tergeser walaupun sedikit demi sedikit. Mereka berdua pun menggeser batu besar itu perlahan-lahan. Riko sangat bahagia. Wow! Batu besar ini berhasil kita geser. Air-air mulai bermunculan. Sungai-sungai tampak penuh. Ikan-ikan mulai kembali berenang-renang. Wah, ikan kamu terus berenang ya di sini. Benny dan Riko sangat bahagia. Mereka merayakan bahwa mereka bisa mengembalikan hutan. Seluruh penghuni hutan sangat bahagia. Terdengar suara-suara yang heboh dari seluruh penghuni hutan. Namun aku masih kasihan banget. Kenapa ini bisa di sini? Tapi ya sudahlah, ucap Benny. Mereka bernyanyi gembira, menari tarian ranting dan sayap. Ranting dan sayap adalah simbol persahabatan, simbol saling menolong, dan simbol antara kerjasama dua sahabat.
Dan beginilah kisah Beni si bekantan dan Riko si burung enggang. Semoga dari kisah ini teman-teman berhasil untuk menjaga alam. Semoga dari kisah ini teman-teman bisa menjaga alam. Sampai jumpa teman-temanku semua, teman-teman hutan yang tak terlupakan.